Menlu Amerika Serikat, Mike Pompeo, melakukan kunjungan ke Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Pompeo berjanji akan mengajak para investor dari Amerika Serikat untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Menurutnya, seharusnya ada lebih banyak investasi di Indonesia dari Amerika Serikat, terutama di bidang digital, energi, dan infrastruktur. Pompeo juga berjanji pihaknya siap untuk mempromosikan kepada pihak swasta agar berinvestasi di Indonesia. Sayangnya, negeri ini justru menganggap hal ini sebagai sebuah keuntungan. Bahkan pemerintah berharap Amerika Serikat bisa menjadi teman sejati bagi Indonesia. Jelas, hal ini memperlihatkan bahwa penguasa Muslim negeri ini minus politik luar negeri. Investasi adalah jalan bagi negeri-negeri kapitalisme untuk menancapkan hegemoni mereka atas negeri jajahan, terutama jika investasi tersebut berada di sektor strategis dan vital negeri seperti pengelolaan sumber daya alam. Investasi dalam bidang ini tidak akan membawa kebaikan sedikit pun kepada rakyat. Sebaliknya, yang ada hanya menambah keuntungan bagi negara kapitalis seperti Amerika. Investasi ini tidak akan membuat negara penerima menjadi negara besar dan mandiri. Mereka akan menjadi negara yang terus bergantung di bawah kekuasaan kapitalisme karena secara tidak langsung, investasi asing membuat negara penerima tidak memiliki kedaulatan atas kekayaan negeri mereka. Namun, hal ini berbeda dengan karakter dari kebijakan politik luar negeri khilafah. Daulah khilafah tidak akan mengadopsi kebijakan, kerjasama, dan kepentingan apapun yang bermuara pada penyerahan kepentingan umat Islam ke tangan orang-orang kafir. Syariah Islam telah mengatur dan memberikan kerangka yang rinci agar khilafah terjaga kedaulatan dan kepemimpinannya, serta umat yang hidup di bawah naungannya memperoleh sebesar-besarnya kemaslahatan dan kesejahteraan atas kekayaan alam dan energi yang Allah anugerahkan di tanah-tanah mereka. Syariah Islam telah menetapkan peta yang jelas tentang negara mana saja yang daulah khilafah boleh bekerja sama dan negara mana yang justru haram untuk bekerja sama, apalagi membuka jalan untuk investasi. Syariah juga telah mengatur di bidang mana saja daulah khilafah boleh membuka investasi dan di bidang mana yang justru harus dihalangi dari investasi asing. Maka meski sebuah tawaran investasi sepintas tampak menguntungkan, namun khalifah tidak akan serta-merta menyetujuinya. Khalifah akan menerapkan regulasi sesuai syariah Islam untuk investor asing jika ingin melakukan investasi dengan daulah. Yaitu pertama, investor asing tidak diperbolehkan melakukan investasi dalam bidang yang strategis atau sangat vital. Karena investasi di bidang ini membuka peluang praktek bisnis yang merugikan rakyat. Hal ini jelas haram sebab akan bisa menjadi wasilah atau sarana bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 141 yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Kedua, investasi asing tidak boleh dalam bidang yang membahayakan, seperti investasi dalam pembalakan hutan, budidaya ganja, produksi khamr maupun ekstasi, dan lain-lain. Ketiga, investor hanya diperbolehkan dalam bidang yang halal dan tidak boleh dalam hal yang membahayakan akhlak orang Islam. Keempat, investasi asing tidak diperbolehkan pada kepemilikan umum atau harta rakyat. Dan kelima, investor yang akan berinvestasi tidak boleh berasal dari negara kafir muhariban fi'lan, yaitu negara yang secara nyata memerangi Islam dan kaum muslimin, seperti Amerika Serikat, Inggris, Israel, dan India. Daulah khilafah tidak akan melakukan hubungan diplomatik maupun ekonomi antara khilafah dengan negara-negara musuh ini. Warga negara mereka pun tidak diizinkan memasuki wilayah daulah khilafah. Sesungguhnya, daulah khilafah menjadi negara yang kuat di sektor ekonomi bukan karena menjalin kerjasama dengan asing seperti investasi, melainkan karena penerapan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam akan memberikan pemasukan maksimal bagi daulah
dan menutup pintu ketergantungan terhadap asing. Hal ini akan menjamin perekonomian yang berdaulat dan mandiri, serta membuahkan kesejahteraan bagi rakyat. Salah satu konsep ekonomi Islam yang menjamin hal tersebut adalah konsep kepemilikan yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, kepemilikan individu, al-milkiyah al-fardiyah atau private property, yaitu hukum syariah yang berlaku pada benda, baik zat maupun manfaat, yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain. Hak kepemilikan individu ini dijaga dan diatur oleh syariah Islam. Perlindungan kepemilikan individu adalah kewajiban negara. Karena itu, syariah menetapkan adanya sanksi-sanksi sebagai preventif atau pencegahan bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak tersebut. Syariah menetapkan pula cara atau jalan bagi seseorang untuk bisa memiliki suatu benda atau mempunyai kepemilikan individual ini. Kedua, kepemilikan umum atau al-milkiyah al-ammah atau collective property, yaitu berbagai benda yang ditetapkan oleh hukum syariah bahwa itu memang diperuntukkan bagi masyarakat. Benda-benda tersebut adalah pertama, sesuatu yang termasuk fasilitas umum seperti air, padang rumput, dan api, sebagaimana sabda Nabi SAW. Kaum muslimin memiliki kepentingan bersama dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Kedua, barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas. Misalnya tambang emas, perak, minyak bumi, fosfat, dan sebagainya. Dan ketiga, segala fasilitas yang sifat pembentukannya memang tidak memungkinkan untuk dimiliki dan didominasi individu, seperti sungai, laut, danau, jalan umum, masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah negeri, dan lapangan umum. Ketiga, kepemilikan negara atau milkiyah ad-daulah atau state property, yaitu benda-benda yang ditetapkan oleh hukum syariah bahwa pengelolaannya harus oleh negara. Misalnya harta fai, khoroj, jizyah, dan sebagainya. Syariah Islam telah menetapkan konsep kepemilikan sedemikian rupa, sekaligus menetapkan pengelolaannya. Kepemilikan umum atau harta milik umum sepenuhnya dikelola oleh negara dengan tetap berorientasi kelestarian sumber daya, sehingga akan menghasilkan pemasukan kas negara, yaitu Baitul Mal yang sangat besar. Syariah Islam melarang kepemilikan umum ini untuk dikelola dengan basis swasta, baik dalam bentuk konsesi ataupun privatisasi. Rafiq Al-Masri dalam kitab Buhuth fi al-Iqtisad al-Islami Darul Maktabi Beirut 2009 menyebutkan salah satu dampak positif dari larangan syariah terhadap swasta untuk berinvestasi pada barang milik umum adalah agar sumber pendapatan umum dan yang penting bagi kehidupan umat manusia tidak akan dikuasai oleh kehendak individu, sehingga ia dapat berbuat sewenang-wenang dengan harta itu. Adapun Muhammad Illan pada Majalatul Wa'i Al-Khoshkhosah 1998 menyebutkan bahaya jika terjadi kecenderungan konsentrasi kepemilikan barang-barang milik umum kepada korporasi dan kecenderungan investasi asing. Partisipasi negara semakin rendah dalam pengelolaan harta umum tersebut sehingga akan mengurangi sumber pendapatan negara, dan berikutnya muncullah keterbatasan anggaran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar publik. Lebih jauh, Muhammad Illan menyatakan bahwa terbatasnya sumber pendapatan negara ini akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan lain, terutama utang, peningkatan pajak, dan peningkatan biaya produk ataupun output barang milik umum yang dimiliki oleh swasta. Akibatnya, sebagian rakyat akan tereliminasi dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti listrik, air, gas, bahan bakar, kesehatan dan pendidikan, dan lain-lain, karena harganya yang semakin sulit dijangkau. Dampak lainnya adalah mempermudah masuknya pemikiran dan budaya asing kepada masyarakat, seperti yang terjadi pada dominasi pada sektor komunikasi dan media. Dan dampak paling fatal adalah penjajahan ekonomi dan politik atas negeri kaum muslimin. Terima kasih sudah menonton video kami. Tetap dukung channel kami
dengan like dan komen, serta jangan lupa untuk subscribe channel ini. Insya Allah akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.